Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dengan NIM D2404448 dari Universitas Madakotoli dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya sekarang menempuh semester 2 dengan hormat dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan Simulasi Kreatif, yaitu Bapak Muhammad Hairul Umma BK SPD MPD. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu bentuk-bentuk kegiatan public speaking di media sosial. Public speaking berawal dari para ahli retorika yang itu mengartikan sama, yaitu seni berbicara atau keahlian berbicara atau berpidato yang sesuai dengan perkembangan sejak abad sebelum Masehi. Mengapa kita berpikir negatif menggunakan kata retorika seperti yang diungkapkan Jamaluddin Rahmat dalam buku Retorika Modern, bahwa kemajuan negara barat bukan bertumpu pada pengetahuan matematika, fisika, atau kimia. Walaupun mendalami lagi keingintahuan kita mengapa mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam ilmu alam, bukan saja mengenai apa mereka berpikir, tetapi bagaimana kemampuan mereka menyajikan dengan ucapan yang jelas sehingga hasil presentasi dapat dipahami klien. Berikut bentuk-bentuk public speaking di media sosial. Yang satu, live streaming. Live streaming adalah penyiaran langsung video atau audio melalui internet. Audiens secara repten, penonton siaran secara langsung tanpa harus menggunakan proses pengunduhan atau pengeditan. Salah satu bentuk public speaking yang paling populer di media sosial. Keunggulan utamanya adalah interaksi langsung dengan penyaji atau live streaming. Adapun kelebihan live streaming yaitu memungkinkan interaksi langsung antara penyiar dan penonton melalui fitur komentar, chat, atau reaksi. Ini menciptakan rasa komunikasi atau keterlibatan yang lebih tinggi. Yang kedua itu dapat menjangkau audiens yang sangat luas secara global tanpa batas geografi. Adapun kekurangannya yaitu satu, koneksi internet. Kualitas siaran sangat bergantung pada kualitas internet yang baik dan menyiar maupun menonton. Koneksi yang buruk dapat menyebabkan lag atau terputus siaran langsung. Yang kedua itu ada teknik yang kompleks. Meskipun mudah diakses, pengetahuan dan pengelolaan live streaming yang profesional membutuhkan pengetahuan atau teknik dan peralatan yang memadai. Berikutnya ada video record. Video record atau video yang direkam secara sebelumnya adalah video yang direkam dan diedit sebelum dipublikasikan atau ditayangkan. Berbeda dengan live streaming, video record memberikan kontrol penuh atau isi dan kualitas video sebelum ditampilkan kepada audiens. Proses ini melibatkan tahap atau prosedur dan pasca produksi. Adapun kelebihannya yaitu memungkinkan koreksi kesalahan, meningkatkan kualitas audio atau visual, dan menyempurnakan keseluruhan video sebelum dipublikasikan. Hanya ini menghasilkan video yang lebih profesional dan berkualitas tinggi. Yang kedua itu video dapat direkam kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh batas waktu siaran langsung. Adapun kekurangannya yaitu dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproduksi video record daripada video live streaming, mulai dari perencanaan, pengambilan gambar, hingga proses editan. Yang berikutnya itu ada postingan teks, gambar, dan caption yang menarik. Postingan gambar adalah kunci untuk meningkatkan keterlibatan audiens di media sosial. Caption yang
efektif tidak hanya menjelaskan gambar tetapi juga mampu menarik perhatian atau memicukan emosi dan mendorong interaksi. Postingan teks gambar di media sosial seperti internet, Instagram, Facebook, dan Twitter bertujuan untuk menyampaikan pesan visual terhadap secara simulatif. Sementara caption berfungsi sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan konteks dan ajakan bertindak kepada audiens. Yang adapun kelebihannya yaitu meningkatkan keterlibatan caption yang menarik, mampu meningkatkan like atau komentar, share, dan save postingan. Ini menunjukkan tingkat integrasi atau yang tinggi penting untuk astronomi di media sosial. Adapun kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama dan usaha. Menulis caption yang menarik dan efektif membutuhkan waktu dan usaha dan perlu meningkatkan kemampuan menulis dan mengedit caption agar sesuai dengan gambar atau target audience. Yang berikut, webinar atau seminar online. Webinar seminar online adalah bentuk pembelajaran atau presentasi yang dilakukan secara virtual melalui internet meskipun sering digunakan bergantian dapat berbeda hanya antara kedua. Webinar yang lebih efektif dan seringkali berfokus pada pelatihan diskusi, sementara seminar online lebih fokus dan berorientasi dan presentasi salah satu, namun dalam konteks ini keduanya akan dibahas secara bersama. Penekanan pada persiapan dan pelaksanaan. Webinar dan seminar online memungkinkan peserta dari berbagai lokasi geografi untuk berpartisipasi harus berpergian. Adapun kelebihannya yaitu webinar dan seminar online dapat menjangkau audiens dari berbagai lokasi geografi, bahkan di seluruh dunia tanpa batas ruang dan waktu. Ini memungkinkan presentasi orang yang mungkin tidak dapat hadir atau bisa melihat secara ini. Dan kekurangannya ada kekurangan interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka yang berangsur dapat meningkatkan pemahaman, peningkatan atau keterlibatan meskipun beberapa platform menentukan fitur interaksi. Yang berikutnya ada podcast adalah program audiens digital dapat diunduh dan didengar kapan saja dan di mana saja. Berbeda dengan radio tradisional yang disiapkan secara langsung, podcast dapat diakses secara online, memberikan fleksibilitas kepada pendengar untuk melihat waktu dan tempat mendengar. Podcast mencakup berbagai topik dari berita dan politik hingga hiburan dan hobi. Podcast biasanya diproduksi dalam bentuk episode-episode yang terpisah dengan setiap episode membahas topik tertentu. Episode ini memungkinkan disusun dan diterapkan. Yang berikutnya itu ada interaksi langsung dengan audiens. Interaksi langsung dengan audiens merupakan elemen kunci dan membangun hubungan yang kuat dan meningkatkan keterlibatan baik dalam kondisi secara langsung maupun virtual. Interaksi langsung yang melihat perhatian, jawaban atau polling dan komentar memungkinkan pemahaman yang lebih tentang audiens secara menciptakan pengalaman yang lebih berkesan. Interaksi langsung dengan audiens banyak pemanfaatan namun juga memiliki beberapa kelemahan. Kelebihan langsung dengan audiens. Yang kelima itu yaitu storytelling di media sosial. Storytelling di media sosial ada seni menyampaikan pesan atau informasi melalui narasi atau penyampaian pesan yang informasi perbedaan dengan sekedar memberikan informasi secara langsung.
bertujuan untuk membangun koneksi emosional dengan audiens, menciptakan pengalaman yang berkesan, dan meningkatkan keterlibatan di media sosial. Dilakukan melalui berbagai format seperti teks, gambar, video, atau kombinasi dari semua story. Memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.